biar Inara yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Inara tuh udah besar dan dia tahu mana yang bagus, mana yang baik, mana yang nggak baik buat dia. Sebagai sahabat Tante Mercy, pernah juga gak sih Ina coba untuk Om kasih pandangan dong seperti apa bagaimana gitu? Aku nggak mau terlalu ikut campur terlalu dalam ya, karena ini kan masalah pribadi gitu. Dan aku ngeliat Mercy itu kan satu orang ibu yang tegar, yang kuat ya, yang dia itu seorang ibu yang tahu sendiri kan. Dia ini kan ada program Sumatera, jadi dia betul-betul mandiri banget sebagai ibu. Jadi dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terbawa apa namanya tuh dia tegar gitu loh. Jadi nggak terlalu melankolis itu enggak. Mercy itu orangnya satu orang yang orangnya sikapnya tuh tegas gitu. Jadi aku yakin banget kalau Mercy itu dia menghadapi ini dengan santai aja gitu, ketawa aja dan apa ya dia lucu aja gitu ya kan. Kan kalian tahu gue nih bujang lapo ya kan, udah umur 60 kan, 63 tahun gue gak laku-laku. Tiba-tiba ada anak secantik itu, ya mudah-mudahan aja lah kok tiba-tiba gue bisa punya anak secantik Inara. Oke, Mas Oji, tapi secara pribadi melihat yang dialami Inara seperti apa sih? Semua orang kayaknya menghujat dia nih, menyalahkan dia. Aduh, ini lu bulan puasa ya ngomongin orang. Ya sebenarnya gini ya, kalau menurut pandanganku itu adalah ini masalah-masalah biasa ya, masalah yang bisa sama siapa aja terjadi. Karena kan awalnya juga Inara nggak tahu kalau misalnya dia tuh masih belum selesai masalah, apa suaminya tuh belum selesai masalahnya dengan istri pertamanya gitu. Inara kan nggak tahu gitu. Karena Inara sendiri kan juga orangnya punya sikap tadi gitu loh. Jadi apa ya bisa aja orang gimana ya, bisa aja orang yang tiba-tiba sepandai-pandainya tupai melompat lah gitu. Jadi kan kepleset juga. Artinya Mas Oji menganggap ini hal yang wajar lah dilakukan. Ini biasa aja ya menurut aku, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bukan masalah apa ya, maksudnya sering terjadi pada orang-orang lain gitu ya kan. Jadi kebetulan yang terjadi sama Inara. Jadi ya secepatnya lah untuk menyelesaikan. Karena gini kan, kalau aku baca ya, masyarakat aja terlalu menggadang-gadangkan. Karena apa ya, kalau ditilik lagi dengan masalah sebenarnya itu, ya Inara juga keprosok juga, kepleset juga. Bisa dibilang ini kayak kena apes aja kali ya Om? Dibilang apa juga enggak lah gitu. Karena kan si ini kan juga apa ya, melihat dari sosoknya gitu kan, dia si suaminya ini kan, si cowok ini kan ganteng, orang berada, siapa yang nggak mau ya kan gitu. Terus dibilang juga duda gitu. Jadi ya biasalah gitu ya kan. Kalau sih kamu kan bisa dibilang kurang lebih mengenal lah Inara dan ibunya Inara gitu. Kesempatan kok ya. Punten, di saat kayak seperti ini orang yang kamu kenal bisa dibilang tersandung masalah, prihatin nggak sih dengan kejadian seperti ini yang dialami Inara gitu? Padahal kamu tahu nih pribadinya Inara seperti apa. Kalau prihatin pasti ya. Tapi kembali lagi kepada personal pribadi masing-masing. Karena setiap manusia tuh bisa menyelesaikan persoalannya masing-masing. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan gitu loh. Gini ya, kenapa Allah tuh memberikan orang masalah supaya dia tuh lebih kuat, lebih mandiri, lebih tegar dan tidak cengeng gitu loh. Nah itu kenapa kita dikasih masalah. Nah jadi kembali lagi kepada yang menciptakan kita, kepada Allah gitu. Kita mesti lebih ibadahnya lebih ditingkatkan, keimanan mesti ditingkatkan. Itu sebenarnya intinya itu. Mas Oji melihat sampai Inara tuh disebut jin dasim lah, terus pelakor, itu melihatnya seperti apa mungkin? Gini ya, kalian mesti ingat juga, kita nggak boleh ngatain orang, karena nanti bisa terjadi pada kita sendiri gitu loh. Karena kita nggak merasakan apa yang dirasakan, ya kan? Jadi kita nggak boleh menjudge orang sembarangan gitu. Karena apa ya, ini masalah semuanya bisa dapat terjadi. Memang sih ya, masalah urusan kita merebut suami orang, ini beda konteks lagi ya. Merebut suami orang itu memang sangat-sangat merugikan sekali ya kepada pihak yang sudah kayak anak, istri, itu memang dirugikan banget karena itu trauma buat si anak. Pertama ya, trauma buat si anak,
terus trauma juga buat si istri gitu. Tapi kalau buat anak ini kan dia punya mental kan jadi nggak bagus gitu. Jadi hati-hati sekali. Dan aku kan baru-baru ini juga ke panti-panti lansia kan, ke panti jompo gitu kan. Itu kan banyak yang bapak-bapak tua gitu kan. Itu kenapa dia? Itu hampir rata-rata mereka tuh yang dulu yang tidak memperhatikan anaknya yang meninggalkan anak bini, sehingga tuanya mereka jadinya tersia-siakan. Jadi anaknya nggak mau ngurusin orang tua. Itu. Jadi mesti ingat. Jadi ini ya bagi para laki-laki ya yang banyak duit, ganteng, lu jangan merasa keinian banget. Ingat lu masa tua lu pasti akan bakal tua. Jadi karena apa? Gue udah ngeliat gitu kayak di panti-panti lansia itu rata-rata orang-orang yang menyanyiakan keluarga. Artinya itu pesan juga buat Insanul ya, untuk jangan menyanyiakan keluarga. Oh itu pasti, karena mental anak tuh pasti rusak. Jadi kita jangan ego sama diri kita sendiri gitu. Ya kan apa ya, kau tuh kan sudah dewasa gitu. Bersikap gentle, bersikap adil. Karena sekali kita berbuat kesalahan itu yang kena tuh bukan ini anak ini tuh paling anak terutama gitu, mental anak tuh pasti rusak. Karena bangun satu istana, tiba-tiba istana kau yang sudah bagus terus tiba-tiba kau hancurkan, itu kan ini banget ya. Kak Ozi, kan tapi si Kak Inara sendiri kemarin sempat rela untuk dilepaskan oleh Insanul karena lebih kayak mendukung Insanul untuk balikan lagi ke istri pertama. Dengan lihat kebijakan dari Inara sendiri, seperti apa kamu melihat sosok ini? Ya itu bagus, berarti Inara itu berjiwa besar. Karena kalau dia teruskan lagi, buat dia punya kehidupan juga nggak bagus ya kan, karena udah keburu, udah di blow up, udah keburu, udah dijudge. Memang jalan satu-satunya dia harus tinggalkan si laki-laki. Kan ada ini juga nih Kak Ozi, permasalahan juga mohon maaf yang dialami Kak Inara yang di Mabes Polri yang perihal tentang CCTV illegal access dan segala macam. Mungkin dari dirimu sebagai orang yang terdekat dari Inara Aku sendiri. nggak terdekat dengan Nggak, Inara, maksudnya, Pak Ibu. Dengan ibunya ya, maksudnya kenal dengan sosok Inara sendiri. Begitu banyak kasus dan ada juga kasus yang di Mabes. Ini ngeliatnya seperti apa sih yang di Mabes juga kan illegal access nih, berusaha meminta keadilan juga perihal CCTV. Oh iya, buat Inara sini tuh Inara berhak menuntut ya CCTV sampai dia beredar, itu kan masalah aib ya. Sebenarnya sih bukan aib ya kan, karena itu dia memang melakukan itu kan mereka udah memang suami istri ya kan gitu. Jadi ya itu harus diusut siapa yang mengedarkan. Itu harus, karena itu privacy banget, pribadi yang nggak boleh diumbar ya gitu. Itu jahat banget yang orang yang ngedar. Nah kemarin juga kan katanya, mohon maaf, mantan suaminya Virgon sendiri juga kemarin dipanggil di Mabes Polri juga ya, dipanggil sebagai saksi juga, diduga memberikan CCTV tersebut gitu. Ini bagaimana nih dan menyebarnya? Ya sebaiknya memang harus dikembalikan lagi ke kepolisian, biar polisi yang menjalankan tugasnya. Jadi kita jangan seandai-andainya berandai-andai gitu, jangan gitu ya. Jadi biar aparat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan ininya ya, dengan keahliannya. Jadi kita sebagai masyarakat umum jangan yang berandai-andai gitu deh. Karena apa? Kita tuh nggak boleh menduga-duga. Karena gini, paling nggak boleh tuh kalau kita misalnya berprasangka jelek tuh paling nggak bagus. Berarti memang kalau bisa memang diusut dengan tuntas ya Kak Iya, Ozi? balik lagi kepada aparat. Jadi biar aparat yang mengerjakan sesuai dengan pekerjaan. Jadi kita kan udahlah, ngapain sih mikirin kayak gitu kan, masih banyak yang kita pikirkan lagi, apalagi ini sekarang zaman lagi susah ya kan. Kenapa kita nggak mikirin keadaan kita sekarang ini, apalagi ini sekarang dalam rangka 10 hari menjelang lebaran. Nah kita kan kenapa nggak kita tingkatkan keimanan kita. Thank you ya Kak.